Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah masih di pembahasan tentang wudu ya. Di sini sampai kemarin kita sudah bahas tentang istinja ya. Cara bersuci itu ada dua macam ya, bisa dengan air, bisa dengan batu ya, dan juga tentang cara-cara wudhu Rasulullah SAW ya. Rasulullah pernah berwudhu 1 kali, Rasulullah pernah berwudhu 2 kali, dan Rasulullah pernah berwudhu 3 kali yang akan kita bahas di pembahasan ini sekarang ya. Dan juga saya katakan di minggu lalu sedikitnya wajibnya orang itu berwudhu membasuh 1 kali ya, 2 dan 3 kali itu sunnah ya, 2 dan 3 kali itu sunnah. Lebih dari 3 kali itu makruh ya. Kenapa makruh? Yang pertama israf ya, berlebih-lebihan, mubadir, israf, berlebihan dalam air itu dimakruhkan. Dan juga yujawis fi'lin nabi, melebihi daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di sini bab yang setelahnya ini adalah al-wudu thalathan, berwudu dan membasuhnya sebanyak 3 kali ya. Di sini Sayyidina Umar bin Affan dan Utsman bin Affan pernah meminta 1 bejana ya, dan mengajari tentang wudu ya. Dikatakan sini fa'afaraga ala kaffaihi thalatha mirarin ya, digosok 2 tangannya ini sebanyak 3 kali ya, sampai mencucinya. Tsumma adkhala yaminahu fi ina'in, memasukkan tangan kanannya kepada bejana air itu ya. Famadmadha wastansyaka ya, madmadha itu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Awalnya, thariqahnya itu dengan 1 kali ambilan ya, sebagian dari tangan ini dimasukkan ke mulut, sisanya dimasukkan ke dalam hidung. Sunnahnya seperti itu ya. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, istinthar itu mengeluarkan air dari dalam hidung. Dua-duanya sunnah ya. Jadi 1 kali ambil air masukkan ke mulut, sisanya masukkan ke hidung dan dikeluarkan. Itu juga dapat sunnahnya. Setelah itu membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh tangannya sampai ke siku-sikunya sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian daripada rambutnya, dan setelah itu mencuci kakinya, membasuh kakinya sebanyak 3 kali sampai ke ka'bain ya. Seperti pelajaran yang sebelumnya ya, umat Rasulullah SAW itu diketahui nanti di yaumil qiyamah karena itolatul ghurra wa tahjil ya, melebihkan di saat dia membasuh mukanya, tangan dan kakinya, istilahnya diketahui daripada bekas wudunya ya. Makanya Rasulullah mengatakan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Yang bisa wudunya lebih hendaknya dilebihkan. Tapi al-ghurra wa tahjil wajib ya. Yang sunnah itu itolatul ghurra. Jadi melebihkan daripada siku-siku ini sampai ke sini setengah itu baru sunnah. Tapi kalau mengenakan siku-siku seluruhnya itu wajib. Karena di mazhab Syafi'iyah sesuatu yang bukan karenanya wajib itu adalah wajib ya. Itu ada kaidah ya. Jadi suruh wudhu sampai siku-siku, siku-sikunya wajib. Disuruh wudhu sampai mata kakinya ke atas lebih sedikit itu wajib ya. Nanti sampai setengah betis itu sunnahnya ya. Mau dilebihkan sampai setengah betis, mau dilebihkan sampai lutut ya, tidak apa-apa. Tapi jangan kita ketahui, saya mau ngambil sunnah, jangan sampai kita mengambil sunnah melakukan hal yang haram. Kenapa? Menunjukkan auratnya di halayak ramai ya. Ada orang banyak wudhu, saya mau itolatul ghurra wa tahjil, pelebihkan sampai pahanya kelihatan semua. Nah, akhirnya apa? Mau melakukan sunnah tapi terjerumus ke hal yang haram. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali kita di kamar mandi. Saya mau lebihkan wudhu saya sampai ke, tidak ada masalah ya. Tapi kalau ada orang ya sudah sampai setengah betis ya. Sampai setengah betis sudah cukup insya Allah. Ya, dan setelah itu Rasulullah SAW ya, setelah itu Rasulullah mengatakan ya, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, yaitu yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman melihat wudu Rasulullah SAW ya. Tsumma shalla raka'atain, setelah itu melakukan 2 rakaat salat ya. Salat sunnah namanya ba'diyatul wudu ya. Ya, dikatakan la yuhaditsu fihi ma nafsah, setelah wudu langsung melakukan 2 rakaat sunnah wudu. Kecuali apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang lampau ya. Ini termasuk keistimewaan yang didapatkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah ya. Sayyidina Bilal bin Rabah itu dikatakan setiap batal wudunya dia berwudu lagi dan melakukan salat sunnah 2 rakaat ya. Bahkan dikatakan apa? Terdengar suara sendalnya di surga
sedangkan Sayyidina Bilal masih hidup di bumi. Ya, karena keistimewaannya apa? Selalu mau jaga wudunya dan juga langsung melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu sunnah ya. Dan juga diriwayatkan di hadis yang lain ya. Ada tambahnya sedikit nih. Ala uhaddithukum haditsan laula ayatun ma haddatskumuhu ya. Jadi diriwayatkan sebelumnya Sayyidina Utsman mengatakan saya akan memberikan kamu kabar yang dikabarkan Rasulullah. Ada tambahan sih. Saya akan memberikan kamu hadis yang saya dapatkan dari Rasulullah. Kalau tidak gara-gara satu ayat ini saya tidak akan kasih tahu kamu. Apa? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat ya. Katmul ilm, orang yang menyembunyikan ilmu yang dia punya itu haram. Ya, tidak diperbolehkan ya. Barang siapa yang punya ilmu dikatakan di hadisnya sebelumnya yang bagi ya, orang yang mempunyai ilmu alla yudayyi'a nafsahu, tidak menghilangkan dirinya, istilahnya apa? Tidak menyia-nyiakan dirinya. Dia punya ilmu sebarkan sama orang walaupun sedikit ya. Tidak harus orang ya seperti yang sering saya katakan tidak harus orang yang alim, yang faqih itu menyampaikan ilmu, tidak harus. Setiap orang berhak dan mempunyai kewajiban menyampaikan ilmunya walaupun dia punya sedikit dari ilmunya. Agar apa? Ilmu itu nanti tidak sirna ya. Setiap orang itu mempunyai tanggung jawab. Saya punya ilmu ini sedikit ya tentang wudu, sampaikan sama orang. Saya punya ilmu sedikit tentang ini, wajib ya. Tidak harus ustadz yang bertitel yang menyampaikan ilmu itu kepada orang banyak ya. Orang punya ilmu sedikit wajib sampaikan sama keluarganya ya. Kita pulang dari pengajian seperti ini, kita punya ilmu, kita dapat manfaat, pulang ke rumahnya istrinya dikasih tahu, anaknya dikasih tahu. Maaf, khadamnya, orang yang berkhidmah di rumahnya, itu kewajiban kita juga ya. Orang yang kerja sama dia, karyawannya, itu kewajiban kita juga untuk menyampaikan ya. Bukan cuma kita, wah ya, ini yang wajib menyampaikan hanya ustadz, saya bukan ustadz, saya tidak boleh ngomong agama ya. Nanti saya salah. Loh, kamu punya ilmu yang dikasih sama ustadz, sampaikan sama orang lain ya. Dan juga di hadis yang selanjutnya perbedaannya apa? La yatawadda'u rajulan fayuhsinu wudu'ahu wa yusalli salatan illa ghufira lahu ma bainahu wa baina shalah hatta yusalliha. Ini juga ada hadis yang lain ya. Barang siapa yang melakukan wudu dengan wudu yang baik, wudu yang sempurna, yang sunnah-sunnahnya juga dijalankan ya. Dan setelah itu melakukan sholat ya, atau menunggu sholat, kecuali antara sholat dan sholat yang dia lakukan itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan juga orang yang berwudu terus masuk ke masjid ya, nunggu sholat, itu termasuk orang yang dihitung pahalanya orang sholat sampai dia melakukan sholat itu ya. Dan juga bab selanjutnya tentang al-istinthar fil wudu ya, ini dikasih bab khusus tentang istinthar ya. Tadi seperti yang saya katakan ya, istinsyak itu sunnah, istinthar itu juga sunnah ya. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, istinthar mengeluarkan air dari dalam hidung ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda apa? Annahu qala man tawaddaa falyastanthir wa man istajmara falyutir. Hendaknya barang siapa yang berwudu itu hendaknya melakukan istinthar ya, mengeluarkan air daripada hidung. Tidak bisa mengeluarkan air dari dalam hidung kecuali dia memasukkan airnya dulu ya. Dan barang siapa ada istijmar ya, istijmar itu istinja dengan hajar ya. Itu istijmar. Hendaknya falyutir melakukannya sebanyak 3 kali ya. Seperti saya katakan tadi ya, dengan 3 batu atau 1 batu yang mempunyai 3 sudut ya. Nanti syarat-syaratnya seperti yang saya sudah jelaskan ya. Harus dengan batu yang suci ya, dengan batunya itu yang qali, yang bisa mengangkat daripada najis. Kalau ada air saja cukup ya. Tapi thoriqah yang paling afdal seperti saya katakan di pelajaran yang lalu itu pakai batu terus pakai air ya, itu yang paling afdal. Makanya sering saya katakan salafun shalihin, orang-orang terdahulu, para habaib, para kiai, para ulama, itu kalau mau masuk kamar mandinya kamu lihat di dalam kamar mandinya pasti ada batunya. Ya, walaupun air itu sudah mudah, tapi mereka tidak mau menghilangkan sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah karena termasuk sunnah, ditaruhkan batu. Habis dia pakai buat istinja, terus dia bersihkan dengan air lagi, batunya dicuci lagi, ditaruhkan buat nanti istinja yang akan datang ya. Karena apa? Mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah ya. Walaupun zamannya sudah beda, dulu mungkin karena tidak ada air tidak banyak ya. Walaupun air tidak banyak, sunnah itu tidak hilang ya. Orang-orang terdahulu kalau masuk kamar mandi seperti saya katakan ya, naruh sarungnya. Kenapa? Nek mandi ganti sarung buat mandi khusus ya, dengan mengatakan apa? Kita lebih pantas malu sama Allah Subhanahu Wa Taala daripada malu sama manusia. Jadi hatta auratnya itu selalu ditutup walaupun dalam keadaan mandi. Ya, juga di bab selanjutnya ini sama saja ya, al-istijmar witran ya, tentang kalau orang ini ingin istijmar ya, beristinja dengan apa, mensucikan daripada najis dengan batu ya istilahnya ya. Istinja, ada istinja dengan air, juga istinja dengan batu, itu juga
diperbolehkan ya. Dan Rasulullah mengatakan, idza tawadda ahadukum falyaj'ala fi anfihi. Barang siapa yang berwudu di antara kalian hendaknya menaruhkan air itu di dalam hidungnya. Ya, dan juga mengeluarkannya ya. Barang siapa yang istijmar hendaknya melakukannya dengan witir ya. Witir itu gimana? Saya beristinja dengan 3 batu. 3 batu belum cukup menghilangkan najis yang ada. 5 batu. 5 batu tidak cukup menghilangkannya dengan 7 batu. Maksudnya witir gitu terus ya. Ganjil ya, ganjil terus. Wa idza istaiqadha ahadukum, ya ini di sini bedanya. Wa idza istaiqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi ya. Kalau kita bangun tidur itu sunnahnya sebelum kita wudhu itu hendaknya dibersihkan dulu tangannya ya. Tangannya dibersihkan dulu, maaf bagian pipinya mungkin ada yang tidurnya mengeluarkan liur ya. Bersihkan dulu mukanya ya semua baru wudhu. Ya, baru wudhu. Ya, dikatakan gitu ya. Kenapa? Rasulullah mengatakan fa inna ahadukum la yadri aina batat yadahu. Sungguhnya seseorang itu dalam keadaan tidur tidak tahu tangannya pergi kemana saja. Ya. Makanya disunahkan untuk dibersihkan dulu, disucikan dulu, baru kita wudhu ya.